Saya dulu pendeta di GPPS, Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Alhamdulillah saya mendapat hidayah setelah perjuangan 12 tahun menunggu. Akhirnya 2019 saya bersyahadat. Saya hanya ingin mati dalam perjuangan Islam. Saya hanya ingin mati dalam ridho Allah. Kalau saya tidak berguna, ya cabut aja Allah nyawa saya, udah selesai gitu loh. Aku bangga jadi Islam. Donasi dakwah pembebasan lahan Masjid Hagia Sophia telah dibuka. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan adalah 850 juta rupiah. Alhamdulillah sudah terkumpul 200 juta rupiah dari hasil lelang dakwah mobil BMW Ustadz Insan LS Mokoginta dengan struktur bangunan 3 lantai. Donasi bisa Anda kirimkan melalui rekening di bawah ini. Dengan ketentuan transfer, 3 digit terakhir diganti dengan 008. B'Shem Adonai HaRahaman HaRahum Hatehillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahaman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abdin وبك مستعين. I Just Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan nama saya Agustan. Saya lahir 44 tahun yang lalu. Saya tinggal di Bandung ya, dan alhamdulillah saya mendapat hidayah setelah perjuangan 12 tahun menunggu. Akhirnya 2019 Maret ya, tepatnya bulan Maret saya bersyahadat, dan Maret bulan depan ini saya udah 2 tahun. Dulu pendeta di GPPS, Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Kalau di Surabaya itu di Jalan Bromo, Sawahan. Depannya jalan apa ya, saya lupa. Pokoknya yang persis diskotik gitu ya. Jadi sekali lagi alhamdulillah kemurahan yang Allah berikan kepada saya begitu luar biasa sehingga saya boleh berhijrah secara total ke dalam iman dan Islam, walaupun ada banyak hal yang saya harus pertaruhkan. Baik. Penyesalan tidak ada sama sekali, justru saya merasakan yang saya cari dulu gitu ya, kedamaian, ketenangan, dan prinsip-prinsip akidah yang kuat. Nah ini saya cari, saudara, karena sekali lagi ketika saya berhijrah, memeluk agama saya yang lama, saya mencari sesuatu yang hakiki, yang benar-benar gitu ya, hanya di dalam Islam. Kalau keluarga dari mantan itu jelas ya, mereka nggak bisa menerima, dan rasanya itu wajahnya kayak diteplok, ya, ditempel kotoran.
itu jelas ya, karena kita pernah ketemuan dan mereka mengatakan seperti itu. Kalau di dalam keluarga saya secara pribadi, mama kan yang masih ada, tinggal mama ya. Yang mama nggak pernah komen yang menentang, tidak pernah. Ya, itu dikembalikan kepada saya, kita udah besar. Cuma kemarin waktu saya pulang ke Tuban, ya, ke Tuban, itu ada satu kerisauan yang disampaikan oleh orang tua saya. Ya, mungkin dapat informasi dari saudara-saudara ya, jangan sampai terjadi apa-apa sama saya. Saya kan penggiat media, aktivis Islam. Mereka takut atas nyawa saya, takut nanti ada apa-apa, orang nggak suka, dibunuh dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah saya tegaskan, yang mama pasrah saja, nggak bakal apa-apa. Ya, saya percaya ya semua takdir itu karena Allah, dan yakin, seyakin-yakinnya perjuangan saya beliau mengikhlas. Nah, itu yang menjadi apa ya? Saya sendiri sudah semakin mantap, semakin lebih semangat, dan tentunya semakin mencintai iman dan Islam. Itu ya, Masya Allah, luar biasa. Kebahagiaan yang saya rasakan sampai umur 44 tahun ini, saya rasakan hanya di dalam Islam, saudara. Kalau dibanding dengan dulu, ya dulu ada juga tidak. Jadi begini saudara, saya tidak mau ngomong melebih-lebihkan, tidak mau juga ya. Itu nanti nggak baik, dan Islam tidak mengajarkan seperti itu. Saya apa adanya. Lumayan lah ya, ada juga tidak. Tetapi dibanding sekarang, saya sebetulnya masih enak kemarin-kemarin. Tapi kembali lagi, ya, saya seorang pendeta. Pendeta itu bisa disebut misionaris, ya. Penginjil juga bisa. Ya. Kalau penginjil, misionaris itu tidak bisa disebut pendeta, karena jabatan kependetaan itu jabatan struktural. Dan setahu saya evangelis itu bukan jabatan struktural. Mungkin di Protestan iya, tapi di dalam kelembagaan di luar Protestan itu bukan sebuah jabatan strukturnya. Jadi sekali lagi, ya Masya Allah, saya merasakan hal yang luar biasa. Sampai saat sekarang ini, ya saya hanya berdoa supaya eksis di dakwah ini. Karena untuk proses, saya kira prosesnya tidak terlalu susah, karena saya dulu pendakwah, pengkhotbah ya. Kalau Islam, ya Bismillah, mudah-mudahan Allah ngasih kemampuan saya untuk saya bisa mempelajari kitab saya dengan baik, dan tentunya mendakwahkan kepada saudara-saudara seukhuwah. Ya ini sebetulnya di luar ekspektasi saya. Ini juga satu hal pematik giroh saya. Saya berpikir saya masuk Islam ya, mayoritas sudah aman begitu. Jadi ada banyak orang dituduh, wah lu udah Islam semena-mena dan lain sebagainya. Sebetulnya tidak usah menunggu hal seperti itu. Ya, kalau ancaman japri, mana alamatnya mau dibunuh, sering dulu ya awal-awal. Cuma yang di luar pikiran saya itu, dia ngebel langsung dan sempat saya videokan. Cuma video saya pun habis semua ya, di take down ya. Itu saya rekam. Wah, ya maaf, disebut binatang, mau dipotong, mau diginikan, mau diapain, itu ada 33 kali dalam kurung waktu 15 menit. Nah ini yang membuat saya, yang saya banggakan itu seperti ini. Ya memang tidak mewakili semuanya, tapi ketika saya melangkah sekali lagi ke dalam iman dan Islam, itu observasinya, risetnya udah lama. Ya bukan ini aja, tapi bagian terkecil ini memantapkan gitu keimanan saya.
ya, untuk menjadi seorang Islam yang lebih kafah. Ini pewawancaranya ini jeli ya, mulai kaki tangan ini kena semua ini. Iya ini ya ada ya. Ini karena memang kita kan memang kiblatnya kepada mayoritas ya waktu dulu ya. Negara-negara barat, salah satunya Israel bintang Daud dan lain sebagainya, itu ya simbol-simbol itu yang menjadi kebanggaan orang-orang Kristen selain daripada salib itu ya, Kristus itu. Makanya saya sendiri melangkah di dalam keimanan yang lama maupun yang baru ya, kecenderungan saya ya berapi-api gitu, bukan karena saya baru terus menunjukkan lebihnya di dalam iman yang baru, tidak, tapi memang itu karakter saya dari dulu gitu. Kalau dulu ya saya anggap ada banyak kesalahan dan kekeliruan ya, saya pun masih begitu berapi-api, apalagi ketika saya menemukan sebuah kebenaran. Saya kira harus beberapa kali lipat ya, minimal 2 kali lipat ya, untuk kita menyampaikan sebuah kebenaran itu. Ya kalau Pak Paul Zhang itu saya kenal, ya kenal di media ya. Cuma memang ya seperti itu, saudara bisa saksikan sendiri bagaimana orang ini, beliau ini ya, istilahnya penghujat begitu ya, yang suka berbicara katanya A1 ya. Saya ini berusaha untuk berbicara, bukan berusaha, akan menggunakan standar kebenaran ya. Ada istilah di Bible mereka, mati hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Kalau orang itu sudah menyemburkan kebohongan demi kebohongan, ya yang dihasilkan hanya kebohongan demi kebohongan. Sepinter apapun profesor, doktor, itu nggak ada artinya. Dalam pemikiran saya, yang diperlukan itu orang yang mempunyai integritas. Orang pintar itu banyak, saudara. Tapi bagaimana orang itu mempunyai integritas? Dan integritas ini dipersembahkan kepada Tuhannya. Ketika sudah kepada Tuhannya, tentu kepada hal yang lain, umat, saudara, keluarga, anak, istri. Tapi kalau di dalam bibirnya ini aja hanya menyemburkan sebuah kebohongan, bagaimana dengan yang lain? Ya ini saya pegang ya. Paul Zhang ini, dia bilang, wah sekolahnya nggak jelas. Terus ditambah apalagi ada 2 pokoknya yang dia bilang tentang saya. Nah itu yang apa ya? Oh, ternyata tipe-tipe dari tetangga sebelah itu hampir-hampir sama. Seperti ini gitu loh. Nah, ini yang tentunya tambah lagi giro saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih baik saya mati kering daripada saya meninggalkan sebuah kebenaran. Lebih baik saya miskin, lebih baik saya terlantar, lebih baik saya terlunta-lunta daripada saya meninggalkan iman dan Islam. Saya ingin mati ketika saya memperjuangkan agama Allah ya. Saya ingin mati ya, ketika saya mulia di hadapan Allah. Yesus Christ ya, itu nggak lebih seperti utusan, karena wasilahnya ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jelas loh. Dan firman-firman yang lain berkata juga utusan, yang nggak usah saya kasih ayat banyak-banyak. Ini kan sering dipakai ya. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa ke atas Tuhan kalau melalui aku, jelas utusan.
Mau dibolak-balik tetap dia utusan. Banyak ayat-ayat itu. Dan Yesus sendiri tidak pernah mengakui bahwa sembahlah aku Tuhan. Ini satu pertanyaan yang bagus ya. Saya sebetulnya risih. Awal-awal ini berapa kali saya coba ya. Udah sesenti 2 senti saya cukur. Nggak biasa jenggotan itu gatel ternyata. Di sini tuh gatel. Jadi berapa hari, lama sih, berbulan-bulan sebetulnya. Kadang nggak bisa tidur saya. Karena apa, kan gatel. Jadi mau tidur itu mainan ini. Tapi lama-lama ya ini udah hampir 2 tahun ya. Lama-lama ya akhirnya terbiasa. Tapi proses ini sebetulnya nggak gampang pelihara jenggot ini. Ya saya hanya ingin menunjukkan kalau di dalam sunahnya sebetulnya ya, kata yang pernah saya dengar juga kata guru saya, kalau janggut ini kan pada konteks waktu itu untuk mengidentifikasi ini golongan salibis atau golongan muslim ya. Muslim ini dengan menandai sebuah jenggot. Ya kalau bagi saya ya mau berjenggot atau enggak itu ya dikembalikan kepada personalnya masing-masing. Kalau saya berjenggot, satu pesan saya ingin menyampaikan bahwa saya seorang muslim. Mama saya kemarin bertanya, "Nyung, kamu kok jenggotan?" "Wong jenggotan itu Islam keras." Begitu ya. Saya bilang, "Enggak, ini tak cukur juga nggak masalah." Jadi jenggot itu hanya identitas. Kalau orang sebelah gawe salib gede-gede, itu kan identitas sama. Jadi jenggot itu salah satu penanda bahwa rata-rata orang yang berjenggot itu muslim. Nggak lebih daripada itu sih saya kira. Itu kan juga masuk pada sunnah ya. Gitu. Ya gini ya, anak-anak, ya sebetulnya kalau secara finansial saya mampu, orang laki-laki itu lebih punya hak, ya akan saya ajak bagaimanapun caranya. Tapi berkaitan tentang akidah, itu adalah proses yang Allah berikan. Sampai sekarang pun saya tidak pernah mengajak ayo masuk Islam dan lain sebagainya. Saya hanya menunjukkan nilai-nilai Islam yang selama ini mungkin terjejali di otak anak-anak saya dan saya jejali begitu loh ya. Nah ini memang proses yang tidak mudah, tetapi alhamdulillah proses ini sudah berjalan dan anak saya mulai mengerti apa itu Islam. Ya, Islam yang senantiasa tergambar negatif itu mulai luntur. Ya itu yang kami ajarkan kepada anak-anak saya, karena anak saya begitu kuat, karena yang mengajari juga saya sendiri begitu ya. Tapi alhamdulillah proses ini udah mulai berjalan. Dia melihat orang berpeci, berjenggot itu udah nggak terbelalak gitu loh. Baik, ya saya dari ras Chinese ya. Saya tentunya menghimbau kepada saudara-saudara saya yang etnis Tionghoa. Ya, saya mau mengajak ayo kita minimal kita berbaur ya, berbaur. Jadi jangan merasa eksklusif ya. Kalau kita tinggal di perumahan, sebelahnya ada kampung, ya nggak usah tiap bulan terlalu sering. Kalau tiap tahun saja, pas Lebaran ya, silaturahmi ya, silaturahmi. Jadi biar begini saudaraku, biar orang itu tidak memandang bahwa kita itu yang mengkotak-kotakkan, kita itu etnis yang paling tinggi derajatnya dan lain sebagainya. Tapi ini saya mengajak, ayo sama-sama. Sekali lagi saya juga minta maaf kalau saya dianggap keras. Tapi keras saya ini keras yang punya dasar, ya, tegas.
Ini berkaitan tentang akidah. Ya, kalau saudara-saudara Tionghoa baik-baik enggak, saya titip motor juga di tetangga Tionghoa ya. Cuma yang saya sesalkan itu eksklusivisme. Ya. Jadi ini saya sampaikan karena umum ini orang-orang berpandangan hampir sama ya, nggak mau kumpul sama yang lain ya. Dan mamah saya kemarin saya jelaskan ya, ini untuk mengubahkan paradigma Islam itu intoleran ya, Islam itu radikal dan lain sebagainya. Saya katakan, mamah masih urip sampai sekarang ini, masih ada di tanah Jawa ini karena Islam itu ikhlas, Islam itu legowo, Islam itu baik. Kalau enggak mungkin kita udah diusir ya kan. Kita pernah diusir kan enggak. Paradigma yang harus diubah ya untuk saudara-saudara Tionghoa. Jadi mari kita hidup berbangsa dengan baik ya, jangan juga hanya menaruh curiga karena dogmatika, karena ideologi teologi politik ya, yang justru ya, memecah belah bangsa ini, umat ini. Kalau di-compare dengan Paul Zak, ya jauh. Ya maaf ini sekali lagi, ini berdasarkan fakta dan data ya, bagaimana dia mendukung macam separatis di Papua untuk memisahkan diri. Dia bilang lebih baik berdarah-darah daripada minoritas ditindas. Nah ini sebetulnya sebuah framing. Saya mau katakan framing. Ini bahkan mengarah kepada flying victim. Kenapa? Isu yang senantiasa dihembuskan. Karena apa? Intoleran, ditutup. Ya. Jadi pertanyaannya hanya sampai kepada mengapa, tidak pernah dilanjutkan bagaimana ini terjadi. Ya, yang terjadi penutupan itu kan pertama tidak berizin. Denominasi terlalu banyak, ingin semua ya membuat gereja. Nah ini yang keberatan, makanya perlunya SKB ini. Ya kalau enggak, sementara ekonomi mereka mampu, dan ini nanti seperti yang saya sampaikan, ideologi agama mengacu pada ideologi politik. Ya mau di situ ada 5 denominasi, mau bangun semua ya kan repot. Jemaah cuma 5 kakak, ya, 6 kakak mau buat gereja sendiri, berapa banyak nanti gitu. Nah ini yang saya kira perlu dicermati. Ketika aturan ditabrak dan aturan itu dipertegas dengan sebuah tindakan, mereka melempar isu intoleran. Saya hanya ingin mati dalam perjuangan Islam. Saya hanya ingin mati dalam ridho Allah. Dan seperti yang sering saya katakan, saya tidak akan berlari kepada 3 konsep yang sudah saya tanamkan pikiran saya. Ya, kalau saya tidak berguna, ya cabut aja Allah nyawa saya, udah selesai gitu. Jadi saya ingin hidup saya ini saya persembahkan ya, menjadi persembahan yang baik. Ya, saya pinjam istilah sebelah ya, yang persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Allah, itu aja. Nggak lebih daripada itu. Pertama, lebih utama, sangat utama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu turun ke bawah kepada anak, kepada istri. Udah selesai. Masalah berkah-berkah di dunia ini ya udah saya pasrahkan. Asal bisa makan minum, cukuplah bagi kita. Seperti itu. Jadi saya hanya minta doa ya, untuk pelaksanaan kepada Allah. Ini cita-cita saya. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada saya ya, untuk bisa mempelajari Al-Quran, hadis ya, dengan sedemikian rupa sehingga saya bisa lebih efektif lagi berdakwah dan menyampaikan kebenaran Islam ya, dan
saya mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan mulia, dalam keadaan yang sangat berkenan di hadapan Allah, dan nanti akan dipermuliakan oleh Allah. Hanya itu saja cita-cita saya. Baik, sekali lagi saya bersyukur ya atas iman dan Islam, dan yang sering saya katakan, saya bangga menjadi seorang Islam karena Islam itu segalanya. Islam itu bisa mengubahkan segalanya. Kalau toh sekarang apa yang terjadi ya di bumi ini, ya ini kan atas kehendak manusia menciptakan baik jadi buruk, buruk jadi jahat. Tapi yang jelas selama kita bisa memegang amanah, berdiri tegak di dalam Islam, maka cahaya kebenaran itu akan dinyatakan. Walaupun difitnah, walaupun di flying victim, walaupun apapun itu, pokoknya komplit deh. Tapi saya yakin dan percaya ya Islam yang akan, iman dan Islam inilah yang akan memulihkan kita. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan satu energi yang kuat untuk kita berdiri tegak menegakkan panji-panji Islam, dan Islam adalah sebuah janji yang tidak bisa diingkari. Hanya di dalam Islamlah kebenaran itu. Satu hal yang ingin saya sampaikan, kita semua tetap harus memegang kalimat aku bangga jadi Islam. Allah